Indah, bangun sayang. Apa kami membunuhnya? Tolong, Leo, John, James, Indah. Tolong. Bunda itu Indah, kenapa? Astagfirullah Non Indah. Nyonya Tuan, kenapa bisa begini? Tuan muda tolongin Non Indah. Iya Bi, Leo siapin mobil dulu. Lalu Bu Isabel menelepon suami dan kedua anaknya, ayah dan ibu mertuanya. Leo, kamu pulang saja dulu. Ganti bajumu. Bajumu terlihat kotor. Iya Bunda. Bunda, apakah dia akan mati? Mungkin Maksud jawaban Bunda tadi apa? mungkin saja dia akan mati. Tapi bukankah lebih bagus begitu? Kalau masih selamat, bukankah kita akan lebih membuatnya tersiksa lagi dengan perlakuan kita? Apa maksudmu Isabella? Oh, ternyata Tuan Lukas yang terhormat. Apa maksudmu bicara seperti itu? Dan kenapa dia sampai melukai dirinya sendiri? Kenapa bertanya, bukankah ini yang Anda mau, Tuan Lukas? Bukankah Anda membencinya? Tidak mengakuinya sebagai anak? Apa ada yang salah? Isabella, apa yang kamu katakan? Saya mau bertanya pada Anda dan ketiga anakmu. Apa salah Indah? Dia selalu membuat ulan dan berisi. APA hanya Dia lahir dari perempuan yang menyakitimu. apakah ada lagi? Apa sih Bun? Nggak jelas. Sekarang Bunda mau tanya pada kalian berempat. Apa salah Indah kalau dia lahir dari rahim perempuan itu? Apa salah Indah sampai kalian membencinya karena perbuatan ibunya? Ya salahlah Bun, dia itu anak yang tidak diinginkan seharusnya. Udah dari dulu dibuang Bunda aja yang terlalu baik, masih mau menerima dia. Oh ya, terus kalau kamu ada di posisi Indah, apa yang akan kamu lakukan? Dan bagaimana kalau kalian bertiga menggantikan posisi Indah? Apa yang akan kalian lakukan? Sudah Isabel, jangan jadi melantur seperti ini. Saya tidak melantur Tuan. Saya hanya bicara fakta. Bukankah lebih bagus kalau dia mati daripada menderita seperti sekarang? Bukankah begitu? Lalu apa bedanya kita dengan ibunya? Bukankah kita sama saja dulu dia ingin kita menderita? Apa bedanya sekarang kita dengan ibunya? Kita juga membuat Indah menderita dengan tidak menghiraukannya. Dan bukankah ibunya dulu ingin membunuhku? Lalu apa bedanya kita sekarang juga sedang membunuh Indah karena tidak pernah sayang padanya? Dia tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa. Anda tahu, julukan keluarga kita selalu harmonis dan bahagia. Tapi saya rasa benar kita bahagia dan harmonis melihat penderitaan Indah karena dendam. Yang sangat konyol, bukankah anak dilahirkan dalam keadaan suci anak itu tidak bersalah, tapi kita menghukumnya hanya karena kesalahan ibunya. Maaf, siapa wali dari pasien? Ya dok, ada apa? Pasien saat ini dalam keadaan kritis. Dia sudah banyak kehilangan banyak darah. Jadi kita butuh donor darah secepatnya. Dan untuk darah pasien saat ini sedang kosong. Apa golongan darahnya dok? AB, positif. Kalau tidak mendapatkan darahnya, apa dia akan mati? Iya Nyonya, tapi kalau ada ayahnya atau keluarga yang lain pasti lebih mudah. Tolong Nyonya, apakah di sini ada keluarganya? Karena kita butuh secepatnya. Kalau dalam setengah jam pasien tidak ditangani, maka dia akan tidak selamat. Maafkan saya dok, pasien tidak mempunyai keluarga. Dia hanya yatim piatu karena semuanya sudah meninggal. Jadi biarkan saja seperti ini mungkin. Memang sudah takdirnya untuk meninggal. Tapi, Nyonya, Tidak apa-apa dokter, toh memang kenyataan dia nekat bunuh diri karena tidak tahan hidup sendirian. Walaupun dikelilingi banyak orang, tapi tak ada satupun yang sayang padanya. Biarkan saja dia meninggal. Tolong donorkan saja organ tubuhnya kepada orang yang membutuhkan. Pasti dia kan merasa bahagia karena di akhir hidupnya bisa berbuat kebaikan. baiklah. Kalau begitu, saya akan berusaha dulu mencari golongan darahnya. Tapi jika tidak ada, maka saya akan memberitahukan kepada Anda, Nyonya. Yesus. Apa yang terjadi, kenapa anak itu bisa masuk rumah sakit? Oh, dia hanya mencoba bunuh diri dengan menyayat nadinya sendiri karena mengetahui siapa dirinya. Lalu dihina oleh ayah dan ketiga kakaknya. Dia sekarang sedang sekarat karena kehilangan banyak darah dan tak ada golongan darah AB positif di rumah sakit ini. Maka kemungkinan dia tidak akan selamat. Ya sudah, biarkan saja. Bukankah kita tidak suka dan membencinya? Bukankah dulu ibunya juga ingin membunuhku? Tapi untung ada ayah yang menyelamatkan. Tapi berbeda dengannya, tidak ada yang akan mendonorkan darah.
Jadi kurasa sebentar lagi dia tidak akan selamat. Jadi aku akan mempersiapkan pemakamannya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Hana permisi dulu mau menyiapkan pemakaman untuk anak itu. Aku sudah ikhlas, andaikan dia selamat, aku akan meminta maaf karena mengabaikannya selama ini. Dan akan lebih baik jika nanti menyuruhnya keluar dari rumah yang seperti neraka. Tapi, memang kesalahanku yang telah membawanya masuk ke dalam rumah ini. Seharusnya waktu dia lahir, biarkan saja diberikan pada panti asuhan. Andaikan saja aku tidak mengabaikannya, mungkin dia tidak akan berakhir seperti ini. Tapi, semua rasa penyesalan ini sudah terlambat. Untuk minta maaf saja, rasanya sangat mustahil, karena mungkin hari ini dia tidak akan selamat. Ya, Tuhan berikanlah yang terbaik untuk Indah, karena dia sudah cukup menderita selama ini. Sebulan kemudian, Indah membuka matanya secara perlahan, lalu melihat sekeliling kepalanya. Sedikit pusing, lalu samar-samar dia mengingat apa yang terjadi. Indah mengingat jika dirinya berusaha untuk bunuh diri dengan cara melukai pergelangan tangannya. Indah mengira dirinya akan mati, tetapi rupanya Tuhan masih sayang padanya dengan masih menyelamatkan nyawanya. Dalam hatinya, Indah berharap tidak. Selamat saja, tapi Sang Pencipta tidak menghendaki keinginannya. Di saat itu, Biasi masuk. Non Indah sudah bangun sebentar. Bibi panggil dokter dulu. Indah hanya memandang kepergian Biasi tanpa bisa bergerak sedikit pun karena masih merasakan pusing dan suaranya serasa tertahan di tenggorokan. Lalu tak lama, datanglah seorang dokter ke ruangan untuk memeriksa keadaan Indah. Setelah memeriksa keadaan dan membuka semua alat, Indah sudah baik-baik saja. Jangan banyak gerak dulu ya. Kamu istirahat saja dulu. Saya mau cek yang lain juga. Iya dok, terima kasih ya. Semoga lekas sembuh. Non apa masih ada yang sakit? Haus Bi. Mah, kasih Bi. Sama-sama Non. Bi udah berapa lama Indah di sini? Sudah sebulan Non tidak sadarkan diri. Selama itu Bi. Iya Non. Terus apakah selama Indah tak sadarkan diri ada yang menjenguk? Biasi hanya terdiam. Enggak apa-apa, Indah lupa kalau sudah tidak ada artinya bagi mereka. Non jangan sedih, mungkin mereka memang nggak menjenguk ke sini tapi sering nanyain kok bagaimana keadaan Non pada Bibi. Indah enggak sedih Bi. Makasih karena selama ini sudah sayang dan merawat Indah dari kecil hingga sekarang. Maaf selalu membuat susah dan merepotkan Bibi. Sama-sama, Bibi juga sayang sama Non dan nggak merepotkan sama sekali kok. Kepala Indah masih pusing. Iya, Non istirahat saja dulu. Bi, bagaimana dengan sekolah Indah? Oh, Non udah lulus dengan nilai sempurna. Dan nanti kalau udah sembuh mau lanjut ke SMA mana? Entahlah Bi, nanti saja mikirinnya. 2 minggu pun sudah berlalu dan selama 2 minggu itu tidak ada yang menjenguk Indah di rumah sakit. Tapi Biasi bilang pada Indah bahwa Lukas dan James yang telah mendonorkan darahnya untuk Indah di saat kritis dan kehilangan banyak darah. Tapi itu tak mengubah apapun. Untuk Indah, dia berpikir mungkin mereka melakukannya atas dasar kemanusiaan saja. Tidak lebih, karena selama dirawat di sini, mereka tak pernah menjenguk Indah sebentar saja. Setelah dokter memeriksa dan menyatakan bahwa Indah sudah sehat dan bisa pulang. Beberapa jam pun berlalu, Indah dan Biasi sampai di rumah. Non, kita sudah sampai, ayo turun. Oh maaf, Bi, Indah melamun. Sebelum masuk rumah, Indah menguatkan hati dan pikirannya dan bertekad bahwa sekarang dia akan harus hidup untuk dirinya sendiri, seperti yang pernah Indah ucapkan sebelum aku menutup mataku waktu itu. Saat masuk ke rumah, Indah melihat semuanya sedang duduk di ruang keluarga. Dia lupa kalau hari ini hari Minggu, pantas saja mereka semuanya ada di rumah. Indah lalu berjalan tanpa melihat keluarganya. Pemirsi Tuan, Nyonya. Bye. Masih hidup kamu rupanya. Ya, saya masih hidup Tuan Muda Berkat.
kemurahan hati Tuan Lucas dan Tuan Muda James. Apa yang barusan kamu katakan? Apa ada yang salah Tuan Muda dengan ucapan saya atau perlu diulangi lagi? Karena saya hanya anak seorang pembantu di rumah ini dan rasanya tidak pantas, bukan? Jika berlaku tidak sopan kepada majikan, kalau begitu saya permisi dulu Tuan, Nyonya, dan para Tuan Muda. Oh ya, apakah saya masih di kamar atas atau harus pindah ke kamar belakang seperti biasa? Saya permisi dulu. Non mau makan sesuatu? Nanti aja, Bi. Indah mau istirahat dulu. Baiklah Non, istirahat saja, jangan berpikiran macam-macam lagi. Bi, nanti kalau makan malam bisa minta tolong anterin ke kamar saja. Baik Non, nanti Bibi bawakan kalau begitu. Selamat istirahat. Bi Asi pergi, Indah membaringkan tubuhnya. Kalau boleh jujur, Indah merasa hatinya sakit. Saat ini kenapa? Hanya karena ibu yang telah melahirkannya berbuat salah, tapi dia yang harus menanggungnya. Sibuk dengan pikirannya sendiri, Indah pun akhirnya mengantuk dan tertidur. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.